Oke, selamat sore menjelang malam para pemirsa Ngebom, ngobrol enak bareng Om. Bro. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah, baik. Ketemu lagi kita di Iya. Menjelang libur panjang nih, Bro. Benar. Yang lihat situasi yang kurang kondusif juga sih di luaran ya. Panas, betul. Ya, semoga cepat selesai ya, men. Amin. Kita amin. pengen baik-baik aja ya. Semua kondusif, Ya. semua aman-aman dan Amin. semua merasa tenang lah. Amin, amin. Oke, Bro. Kita kedatangan tamu nih, men. Satu. Ketua umum, men. Buset. Kemarin ketua umum organisasi pengusaha. Kalau sekarang lebih luas lagi nih. Apa itu? Organisasi kemasyarakatan. Wih, luar Kita biasa. kedatangan BKPRMI, ketua umumnya, Wih. oleh Kang Nanang. Selamat datang, Siap, Kang. Atau gua biasa kalau di sini manggilnya Om. Om, siap. Oh, Memang Om, kita masih Om juga. Om Nang aja apa Om Tum ya? Om Ketum gitu, ya kan? asal jangan Om Tunang aja. Oke, biar agak akrab kita manggil Om Ketum aja, men. Oke. Siap. Oke, selamat datang Om Ketum di Siap. podcast kita. Di Ngebom ini kita pengen banyak kali mengulik atau menggali ya. Beberapa kemarin kita ada beberapa pengusaha yang mulai memulai karir mulai dari OB segala macam. Nah, ini hal baru lagi nih buat kita nih, kedatangan tamu ketua organisasi lagi Ya. yang udah nasional, men. Ya, Istimewa. buset, Luar kita biasa. nggak harusnya. Dan ada 9 perwakilan negara luar. Wih, Luar di luar negeri ada tuh Tum ya? negeri. Tidak hanya di Indonesia itu. Tidak hanya di Indonesia. Luar biasa. Nah, silakan Om Istimewa. Opang di kisi-kisiin. Kita korek dari sekarang ya kan? Siap. Sebelum pertanyaan lebih mendalam nih, Om Ketum. Bagaimana nih, Om Ketum? Saya dengar-dengar ada slogan di PKPRMI yang selalu membangkitkan semangat para anak muda, khususnya pemuda remaja di Indonesia. Boleh nih di-spill ke kita nih, Om. Ya. Selalu menyemangati. Dimanapun berada, kita ini nggak main fisik, nggak main umur, Nah, tapi mainnya spirit. Wih. Itulah anak muda. Nah, spiritnya itulah spirit muda di segala usia. wih. Wih, Jadi Ya. kapanpun, dimanapun, umurnya berapapun, spirit mudanya tidak boleh kalah. Iya. Inilah salah satu keunggulan anak muda. Minimal ada 3 kan. Betul. Yang pertama adalah kalau dalam bahasa kebetulan tadi Om anaknya Gilang. Gilang ya, nggak apa-apa, satu alma mater juga kan gitu ininya. Itu ada bahasa Arab, Bang. Jadi anak muda itu ada 3 kekuatan. Pertama adalah kuwatul fikroh namanya, kekuatan intelektual. Oke. Dia visioner, ya kan, menggebu-gebu ide, gagasan, Betul. inovasi, kreativitas dan yang lainnya. Dan itu tidak bisa dibendung, Bang. Hmm. Justru kalau dibendung, ya kan, maka dia akan mental, mencari saluran di tempat yang lain. Kuwatul fikroh. Yang kedua adalah kuwatul jasad, kekuatan fisik. Stamina, Ya, stamina. kekuatan fisik ini bukan berarti harus tinggi, besar, pada kelenturan, kegesitan. Itu termasuk ya. Mampu memikul beban seperti sekarang lagi rame-rame, ya kan, panas-panas hujan, dry, gas air Iya. mata, ya kan, dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia masaknya memikul beban. Iya. Ya, anak muda, kuwatul fisik. Yang ketiga adalah kuwatul hamasah namanya, Wih. yaitu kekuatan spirit, kekuatan semangat. Wih. Jadi kalau anak muda, ya kan, hilang salah satunya, dipertanyakan kemudaannya. Umpamanya dia punya kekuatan intelektual dan punya kekuatan fisik, tapi nggak punya kekuatan semangat, Bang. Iya. Itu bukan anak muda. Dia punya semangat, ya kan? Dia punya kekuatan fisik, tapi nggak punya Pikirannya, kekuatan intelektual, iya. nggak punya visi, nggak punya misi, nggak punya hasrat, Betul, nggak punya ide. obsesi, Iya. nggak punya apa lagi, Bang? Iya tuh ide-ide. Ya nggak punya Semangat nggak punya apa visualisasi masa depan. Betul. Ini juga sepertinya disebut anak muda agak kurang tuh. Atau visinya bagus, intelektual bagus, kuat, kemudian semangatnya kuat, fisiknya itu mohon maaf sakit-sakitan, ya kan, jalan aja susah, ya kan. Lihat ketemu matahari kayaknya khawatir kebakar, ya kan. Kalau ke dapur khawatir bau gitu ya. Mau sukanya itu adalah rebahan terus. Nah, ini perlu dibangkitkan. Itulah kekuatan
anak muda. Jadi Luar biasa. kuat intelektual untuk visionnya, kekuatan fisik untuk melakukan aksi Iya betul. dari visi, dan yang ketiga kekuatan spirit Spirit. agar dia mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Itu anak muda tuh dengerin tuh. Nah, tuh. Lo kalau harus punya 3 tuh ya. Ya, kekuatan fisik, kekuatan Ide. otak, dan kekuatan semangat. Betul, Itu spiritnya kuncinya. itu, ya. Jadi kalau kalian nggak punya 3 itu, udah dipastikan tua. Bukan, enggak, bukan. Tua sebelum waktunya, Pak. Bukan remaja berarti. Bukan Tua sebelum remaja. Sorry, bukan remaja. Bukan. Nah, BKPR MII ini sendiri organisasi kan ya Tum, Ya. kalau nggak salah ya. Nah, itu dibentuk di tahun berapa Tum? Dan adanya itu untuk apa sih? Baik. Uh, BKPRMI singkatan dari Badan komunikasi. Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Oh, Berdiri pada tanggal 3 September tahun berarti- 1977. bentar lagi ulang tahun nih. Bentar lagi ulang tahun. Besok ulang tahun tuh, pekan depan. Oke. 4 Ya hari kan? lagi. Dia lahir sebelum saya lahir. Oh iya. Iya. BKPRM lahir sebelum saya lahir. Iya. Bahkan kalau lihat historinya sudah dimulai pada tahun 71, Bang. Luar biasa. Dari tokoh-tokoh ideolog BKPRMI Oke. setelah dikeluarkan dari penjara politiknya Bung Karno, Hmm. ya kan, dikeluarkan tuh, maka mereka berkoloni kembali Oke. dengan biasanya kesamaan Visi, ya, visi, visi. kesamaan frekuensi, kesamaan hati, mungkin juga kesamaan situasi waktu itu, karena pernah masuk di masuk di tekanan penjara politik toh, Oke. Betul. keluar. Nah, ketika keluar berkoloni di mana? Di masjid, di musola. Oh, dibangun lagi komunikasinya Nah, tuh ya. kan di masjid, di musola. Terus tahun 71 mulai, 72 sudah mulai berdiri ada Rizka. Hiska. Masjid remaja Masjid Sunda Kelapa. Oh iya iya. Jadi di- sudah mulai lagi, terus ada masjid Sunda, ada remaja Masjid Cut Mutia, ada remaja Masjid Taman Mini Mm-mm. di Jakarta ya, Di dan Jakarta. remaja masjid yang lainnya. Kemudian juga di Bandung ada remaja Masjid Istiqomah. Hmm. Nah, di sanalah para ideolog BKPRMI berkoloni, berkumpul kembali. Berkumpul. Mm-mm. Membahas masalah waktu itu adalah ada 3 latar belakang kenapa BKPRMI hadir awalnya. Hmm. Yang pertama adalah situasi waktu itu adalah khususnya daerah Jawa dan Jawa Barat, lebih khusus lagi adalah masih belum lepas dari hegemoni bahaya latinnya komunis waktu itu. Oke. Jadi contohnya apa? Siswa-siswi di sekolah nggak boleh pakai hijab. Wah. Bikin KTP perempuan harus Lepas lepas hijab. hijab, Iya. apalagi bikin SIM, bikin paspor, Heeh. ya itu tidak boleh pakai hijab. Bahkan ngelamar kerja dan yang lainnya, bla Iya. bla bla. Mungkin bagi teman-teman yang kolonial usianya itu masih ngalamin lah, Iya. gitu ya, ngalamin atau yang mendengar podcast hari ini. Dan itu banyak lagi. Jadi pesantren dibatasin, madrasah Betul. dibatasin, pengajian, majelis taklim Iya. dibatasin dan yang lainnya. Apalagi ada undang-undang khusus kan, undang-undang subversi bahwa yang kumpul beberapa orang itu harus Ada harus izin dan lain-lain. harus diamati dan yang lainnya, Iya. melakukan apa hal yang apa gitu Harus ya. izin di depan. Harus izin yang lainnya. Ya, Nah, ini betul. yang pertama. Ya kan? Tapi anak muda ketika ada ditekan, Mm-mm. biasanya dia seperti ada daya untuk Melawan. untuk bahasanya ada perlawanan gitu ya. Iya. Dia defend, tapi defendnya adalah di belakang apa yang harus kita lakukan nih. Jadi yang kedua adalah ada kegelisahan bersama di suara anak muda. Kenapa kok situasi seperti gak bebas? Padahal sudah merdeka waktu itu. Ya. Betul. Tapi kok seperti gak bebas? Clear ya? Clear. Yang ketiga adalah ada koloni-koloni akhirnya di masjid, di musola, ya kan? Ya orang kalau ke masjid kan, oh sholat ya nggak apa-apa lah kalau sholat, ya kan? Oh mau apa umumnya? Kalau di masjid kan orang dulu misalnya masjid itu hanya untuk Ibadah aja. ibadah, sholat atau ngaji udah itu aja, Iya. ya kan? Dan orang tua pun ya kemana, ke musola udah, kemana, ke masjid udah. Jadi nggak tanya khawatir. lagi Nggak khawatir, mau Bro. ngapain ke masjid, kan hanya begitu lagi. Ya, betul. Betul ya? Pokoknya lo mau kemana? Mau main? Main kemana? Ah, itu ada pertanyaan. ada lagi. Main apa? Main dengan Sambungan. siapa? Tapi, lo mau kemana? Izin mak, gue mau ke masjid. Udahlah gitu. Mau namanya ke masjid kan? Mau dengan siapa kek? Pasti masjid itu adalah suatu Ibadah. tempat yang aman, nyaman buat anak muda waktu itu. Betul. Gitu nih. Mindset ya. Dan positif pastinya. Dan positif. Iya. Gitu ya. Jadi satu sisi negara sedang memang belum pulih-pulih banget waktu itu karena ada pengaruh-pengaruh Ya.
bahaya Latinnya komunis waktu itu. Masih masa transisi. Masih masa Pak. transisi. Yang kedua adalah ada tekanan khusus kepada umat Islam, yang itu adalah juga termnya membangunkan sisi-sisi spirit mudanya. Dan yang ketiga adalah anak-anak muda akhirnya banyak juga berkumpul bertemu di mana? Masjid. Di masjid. Namanya sudah bertemu kan ada obrolan-obrolan. Heeh. Obrolan-obrolan itu memang tidak semuanya positif, Iya, tapi juga tidak semuanya negatif. Negatif. Nah, yang positif ini melahirkan ide dan gagasan. Oke. Lahirlah ide untuk berkumpul anak muda atau remaja masjid di tahun 76. Oke. Iseng-iseng aja. Heeh. Kayak kita ngobrol-ngobrol begini nih Ngobrol-ngobrol. ya. Ternyata banyak yang hadir, Bang. Oh. Bayangkan belum ada handphone, Iya. belum ada telepon, Ya. masih ada postur apa namanya yang Telegram. telepon belum ada, belum Bang. ada. Waktu itu. Pos. Pos Ini apa, surat. pos surat itu Iya. apa namanya? Yang pakai perangko. Atau pos, atau pos, gitu kan? Pos betul. Pokoknya disebar aja. Heeh. Mau nyampe alhamdulillah, enggak pun Tidak. ya nggak tidak apa-apa masalah. gitu. Ya Penting siapa udah bisa diundang. memastikan, Ah. gitu kan? Tapi ternyata di tahun 76 berkumpul di Masjid Istiqomah Bandung itu adalah banyak banget. Oh, yang hadir Animonya dari besar. daerah juga. Bukan hanya dari Jakarta, Bang. Jakarta, Jawa Barat, ya kan? Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, se-Jawa lah akhirnya. Aku khususnya sejawa pada saat itu Nah, ya. kemudian setelah itu namanya terpancing semangatnya, kenapa mesti se-Jawa doang? Nah, akhirnya dibuatlah rencana tahun depannya, tahun 77 Iya. untuk kumpul kembali melebarkan Jawa dan non-Jawa. Ya Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Oke. Maka direncanakanlah pada tanggal 2, 3, 4, 5 September dan tahun 77 bertepatan dengan bulan Ramadan. Bertepatan dengan tanggal 17, 18, 19, 20 Ramadan. Iktikaf. Kumpulah. Saat kumpul itulah ada orang tua yang ternyata adalah belakangan beliau salah satu ketua unsur MUI. Oke. MUI kan lahir tahun 76. BKPRMI dideklarasikan memang adalah 77. Selang- Dimulai selang. sudah 71 mulai. Tapi mulai dari 76 tadi sudah merangkaiannya, 76 baru dideklarasikan BKPRMI. Nah, namanya Kiai Haji EZ Mutakin. Beliaulah yang punya ide gagasan, termasuk beliau yang membuat dulu namanya IKIP. Oh, kampus itu. Ide membuat Oh, iya. IKIP Bandung. Keep. Yang kedua adalah membuat Rumah Sakit Al Islam Bandung beliau. Jadi banyak ininya beliau. Idenya ya. Ide-ide beliau. Amal solehnya, amal jariahnya. Nah, beliau karena rumahnya dekat dengan Masjid Istiqomah datang. Bahasa kasarnya, lo lagi pada ngapain ini? Kumpul-kumpul. Ternyata dari sana, dari sini, dari Jawa, dari mana, kok banyak banget ya? Anak Lo muda pada semua tuh? ngapain? Pemuda semua, remaja masjid kan? Oke. Remaja masjid. Datang ke sana ongkos sendiri, yang lain gak ada yang biayain. Ah. Pokoknya menggerakkan, ini adalah betul-betul hati Hati ini, ketulusan, kesamaan bahwa saya remaja masjid. Oke. Nah, akhirnya beliau nasihatin, lo daripada kumpul-kumpul seperti gerombolan binatang liar, gitu ya, yang tidak berbentuk, lebih baik biar kuat, bikin organisasi. Satu wadah. Kan awalnya nggak tergambar. Nggak kepikiran, Bahasanya, buat apa organisasi? Iya. Ya kan? Tapi kan orang tua yang bilang siap, ayahanda atau bahasanya apalah gitu ya. Ininya. Nah, hari itu juga, itu hari pertama, hari kedua buatlah langsung fokus organisasi apa ya enaknya gitu ya. Strukturnya langsung. Strukturnya, enaknya Nama. apa, logonya apa dan yang lainnya. Karena organisasi itu syaratnya kan pertama ada nama, yang kedua ada logo, Pengurus. ya kan, yang ketiga ada pengurus. Iya. Ya kan? Kalau tempat ya masjid udah Betul. jelas. Maka istihadlah, ya kan, pada seharian pada jam 11 malam tanggal 3 mau ke peralihan tanggal. Maka lahirlah ide untuk membuat badan, Komunikasi. awalnya komando sebenarnya. Oh, komando. Komando diganti jadi koordinasi, sekarang lebih harus lagi adalah komunikasi. Oke. Awalnya adalah hanya P, R-nya belum ada. Jadi Badan Hanya pemuda. Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia. Awalnya.
Belum ada R-nya. R-nya juga belum ada ya. Belum ada R-nya. Nah, R-nya itu ada nanti pada Munas ke-6 pada tahun 1996. 96. Remaja masjid. Remaja Masjid, ada Himpunan Remaja Masjid Indonesia. Ketuanya adalah Idrus Marham, Oke. iya, Bang iya. Idrus Marham. Ketika itu beliau menjadi ketua Masjid Cut Mutia Menteng, Iya. Ya. ya kan? Itu beda juga ya. Awalnya beda. Oh, awalnya Lalu beda. kemudian ketika di Munas itu diusulkan untuk gabung, maka jadilah BKPRMI. Oh, jadi dua organisasi jadi satu. Jadi satu, Melebur. jadilah BKPRMI, dan ketika itu karena merespon ada undang-undang asas tunggal, maka awalnya asas Islam BKPRMI beralih sementara menjadi asas Pancasila, menyesuaikan Oh, dengan iya. undang-undang itu. Betul. Yang kedua harus ada Dewan Pembina. Jadi ini untuk kanalisasi organisasi pemuda, Iya, OKP, betul. OKP, OKP. itu tidak boleh liar, maka harus ada organisasi di atasnya yang membina. Itu Karena ada satu klaster dengan sama-sama masjid, maka BKPRMI menjadi seolah badan otonominya DMI. Padahal antara DMI dengan BKPRMI ya berdiri sendiri-sendiri, Berbeda ya. berbeda. Beda patron, beda sejarah, secara histori, dan BKPRMI tidak dilahirkan oleh siapa-siapa. Jadi bukan underbow, bukan partisan, bukan cabang, bukan anak cabang dari organisasi apapun. Ini pilar kumpul Sebenarnya. jadi organisasi. Independen. Independen. Jadi organisasi. Nah itu secara sejarah sampai tokoh-tokoh bangsa hari ini banyak juga yang dilahirkan oleh BKPRMI. Mungkin om-om kenal ada sekarang Profesor Dr. Haji Zimli As-Siddiqi, Oke. SHMH. Heeh. Pernah jadi ketua MK pertama, gitu iya. dan lainnya. Beliau adalah Asdi salah satu mantan ketua umum di di BKPRMI. Oke. Ada lagi mungkin om-om kenal Bang Idrus Marham, Iya, Iya, praktisi betul. Golkar itu. politisi, Iya, ya kan iya, pernah iya. jadi ketua umum Ya. DPP BKPRMI. Mungkin juga kenal Om Ali Muhtar Ngabalin, Oke. Bang Ali Muhtar Ngabalin. Iya, iya, iya. Nah itu juga pernah jadi ketua umum BKP. DPP BKPRMI. Om juga kenal mungkin Pak Bahlil Lahadalia, sekarang Pak Menteri Bahlil. SDM. Iya, iya, iya. Beliau pernah jadi sekretaris umum DPP BKPRMI Papua. Wow, berarti luar dari biasa. banyak juga yang Nah, ngeluarin. termasuk politisi ya? Om Sandiaga Uno pernah jadi remaja masjid juga. Oh, gitu. Dan banyak tokoh-tokoh termasuk pamannya Anies Baswedan, itu salah satu pendirinya BKPRMI. Oh, berarti banyak juga yang ngelahirin tokoh-tokoh Nah, politisi. Jadi memang ya. salah satu percepatan untuk penokohan seseorang itu adalah pertama dari keilmuan, yang kedua dari kekayaan, Wajib. atau networking, gitu ya, atau karena ada jabatan, atau karena organisasi. Itu Tapi- salah satu percepatan. Tapi BKPRMI sendiri itu kan tetap di bawah naungan KNPI juga kan, OKP atau ormas kemasyarakatan. Pertama BKPRMI karena ada kata mudanya, pemuda remaja, maka dia masih sebanyak kan kalau KNPI itu Wadahnya organisasi. wadah organisasi. Nah salah satunya BKPRMI. Oke. Di lain itu sebenarnya BKPRMI adalah ormas Islam, Oh ya. perkumpulan. Iya, Jadi iya. dikenal di MUI, dikenal di kementerian itu adalah sebagai Pemuda, ormas iya. Islam. Pemuda iya. Jadi kalau ormas Islam berarti secara pengurus itu boleh lintas usia, Pak. Oh. Itulah tagline spirit muda di segala usia. Kami tidak mengenal lagi usia Iya. sebenarnya, dan ya kan sekarang faktanya bukan dewasa itu bukan masalah usia tua atau enggak kan, tapi masalah partisipasi, kontribusi. Betul. Mau gak kita bersikap dewasa dan tanggung jawab terhadap tindakan kita. Nah itu yang kita arahkan di BKPRMI. Dan BKPRMI sendiri dalam ADRT-nya memiliki visi mewujudkan masyarakat marhamah dalam bingkai keutuhan negara kesatuan Indonesia. Oh, apa tuh? Tum. Masyarakat marhamah. Marhamah itu dari kata rohmah. Rohmah. Terambil dari firman Allah surah Al-Anbiya 108. Wa ma arsalnaka illa rohmatan lil alamin. Oke. Sungguhnya
engkau Muhammad tidak diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat bagi sesama manusia, muslim atau non muslim. Rahmat bagi semesta alam berarti air, tanah, udara, Iya. tumbuhan, binatang. Pohonnya. Itu harus merasakan rahmatnya seorang yang beriman. Dan masjid dimanapun berada, anak masjid dimanapun berada harus menjadi rahmat bagi semesta alam itu. Betul. Dan ini perwujudan daripada NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus merasakan juga manfaat dari keberadaan masjid ini. Itulah misi daripada atau visi daripada BKPRMI, yang itu ada dalam Hito dan masih tercantum dalam ADRT BKPRMI. Jadi anggota-anggota BKPM sendiri di masjid seluruh Indonesia itu ada tuh. Selain kan kalau di masjid kan yang kita tahu ya, Ya. DKM Ya. ya. Dari DKM itu adakah BKPRMI juga? Ya, yang pertama adalah tadi ada DMI, ada BKPRMI ya. Oke. DMI itu Oh, Dewan iya, Masjid DMI. Indonesia, Dewan Masjid Pak Indonesia. Ayahanda atau Pak JK yang ketuanya. DMI ngurusin infrastruktur masjid, ya Oke. kan, pembangunan, ya kan, merawat, menjaga, membersihkan, kemudian juga ngurus DKM, Oh, DKM iya. atau Pengurusnya. takmir, Iya, ya pengurus bahasanya masjid. pengurus masjidnya. BKPRMI ngurus remaja masjid. Oh, lebih ke TPA gitu yang tadi Remaja ya. masjid dan anak-anak, Ah. gitu ya, menyiapkan pokoknya kaderisasi, Oke. kaderisasi. Jadi punya basis massa, itulah BKPRMI, Oh. gitu ya. Dan pengurus, apakah pertanyaan tadi adalah apakah DKM juga ada pengurus BKPRMI? Hampir otomatis Oh, DKM ini. DKM ini. Maknanya adalah pengurus BKPRMI banyak juga yang pengurus DKM. Oh, jadi Pengurus takmir. Iya. Bahkan syarat menjadi pengurus, kalau lihat ADRT yang lama itu adalah bahwa syarat pengurus itu harus pernah menjadi aktivis masjid atau remaja masjid. minimal ada minimalnya enggak? Pokoknya pernah. Pernah ya. Pernah. Kenapa? Kan yang diurus masjid. Betul. Iya, betul. Gitu ya. Alangkah baiknya kalau yang mengurus masjid yaitu aktivis masjid. Karena ruhnya sama, spiritnya sama, atau frekuensinya sama. Bukan berarti juga menolak dan menutup teman-teman yang bukan aktivis masjid atau pengurus masjid Jadi atau remaja pengurus. masjid tidak boleh ke BKPRMI. Oh. Di BKPRMI ini multi talent, Oke, berarti. bahkan multi partai, multi ormas, Oke. multi orientasi, multi talenta juga. Di BKPRMI ada juga penghafal Quran banyak, Heeh. ya kan, yang jadi imam, jadi malpat, yang lainnya. Jangan salah juga, di BKPRMI banyak pengusaha juga. Banyak ya. Di BKPRMI juga banyak anggota yang menjadi legislatif, bahkan eksekutif. Di BKPRMI nih, saya gak usah sebutin provinsinya mana. Ada yang boleh jadi wali kota, Oh. ada yang jadi bupati, ada yang menjadi wakil bupati, banyak, Heeh. ya kan. Ada yang legislatif juga ada, ya kan. DPR RI, DPRD lebih banyak lagi. Berarti dimulai dari BKMRI mereka. Nah, maknanya adalah ternyata ormas yang berhasil itu adalah yang mencetak kader calon Kader. pemimpin masa depan, Betul, betul. dan tidak diperkeruh suasana dengan perbedaan. Nah. Perbedaan, mohon maaf, warna Kulit. partai, Ya, partai. ya kan, warna ormas atau beda pilihan, nggak masalah. Hmm. Mohon maaf, masjid ini tidak boleh Dibikin kecil. dibikin kecil. Umumnya masjid ini hanya untuk warga ini, Iya, betul. dimiliki oleh Iya. takmir ini. Lihat dalam Quran surat Al-Jin ayat 18. Oke. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu lillah. Lillah. Lillah itu maknanya dua dalam bahasa Arab. Ah. Pertama, lillah itu adalah lil miliki, milik Allah. Ya. Punyaan Allah. Seperti lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya Allah lah pemilik langit dan bumi. Lillah pertama adalah milik. Berarti kalau milik berarti wa annal masjidillah, sesungguhnya masjid itu adalah milik Allah. Jadi ketika sudah dideklarasikan ini masjid, ketahuilah itu milik Allah. Yang kedua, lillah itu adalah maknanya orientasi. Seperti Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah di sini bukan lil milki, tapi karena Allah. Oh, beda. Niatnya karena Allah. Berbeda ya.
Makanya orang yang bergabung di BKPRMI harus benar dua-duanya. Pemahaman yang sama. Kita sedang menjaga, merawat, membesarkan, memakmurkan rumah milik Allah, namanya masjid. Yang kedua, bahwa masuk ke BKPRMI orientasinya, niatnya, motifnya harus karena Allah. Iya. Kalau enggak, capek. Iya. Makan hati, Bang. Ini kan sosial, Bang. Betul. Tapi Iya. dari sosial bisa menggulung banyak hal seperti pahala dan juga profit. Betul. Atau bahasanya bisa dikapitalisasi menjadi pemberdayaan ekonomi umat. Gitu ini. Betul. Ini yang kita harus menambah persepsi kita bahwa masjid itu bukan sekedar sarana ibadah, Betul. tapi Masih masjid bisa adalah pusat peradaban yang mencakup semua segmen kehidupan manusia. Termasuk apa, Bang? bisnis. Pemberdayaan ekonomi umat. Oh, nah itu tuh. Jadi Berawal dari ya berawal semua dari masjid di zaman beliau juga mungkin seperti itu ya, Tata. Nah, dilihat dari visi misinya Ketum sendiri nih, mau dibawa kemana sih BKPRMI sendiri? Baik, saya baru terpilih di Agustus tahun yang lalu, berarti Oh, udah setahun ya. setahun ini. Ah, Tapi dilantiknya bulan Desember, Oke. baru kemarin. pada tanggal 6 Desember 25. 2025, Ah. gitu ya. Ya, artinya menjelang setahun lah. Ah, Dan sudah hampir 38 tahun oke. belum pernah terjadi lagi pemilihan di musyawarah nasional itu aklamasi dan mufakat. Oh, ini baru berarti kemarin. Kemarin Allah takdirkan itu aklamasi dan mufakat, mengamanakan Nanang Mubarak untuk menjadi atau mengawal BKPRMI 5 tahun ke depan sampai 2029. Saya tidak tahu. Pertama adalah yakin bahwa Allah yang telah menakdirkan itu. Ah, Siapapun yang akan jadi itu sudah tertulis kan. Oke, Saya meyakini benar. dengan iman saya. Yang kedua, ya asbaba, dalam Quran surah Kahfi, fa'at basababa, ikuti sebab-sebabnya. Kalau ingin sukses, ikuti sebab-sebabnya. Bikinlah strategi, bikinlah apa gitu. Itu Betul. manusiawinya. ah, Walaupun sudah tertakdir oleh Allah, bisa dirubah takdir itu. ah. Ya kan kata Nabi, la yurdul qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dua hal. Pertama doa, yang kedua amal soleh. Betul. Amal kebaikan kita kepada orang bisa merubah takdir. Dan kita waktu itu di BKPRMI saya mulai di 2014-2015 Ah, ketika Oh, baru. ketua umumnya Abangda Datuk Habib Said Ali Idrus. Ah. Beliau 2 periode, Oh, saya temani beliau 2 periode, ya kan? Jadi baru 12 tahunan lah gitu ya. Nah saya kawal, ya saya berbuat aja dan tidak kepikiran untuk menjadi ketua umum awalnya. Ketika diberikan amanah, yang awalnya periode pertama jadi wakil sekretaris jenderal dan 2 merangkap jadi wakil direktur nasional kaderisasi. Periode kedua adalah direktur nasional kaderisasi. Ketika jadi direktur nasional, ya saya muter terus dari Aceh sampai Papua. Satu provinsi saya minimal 3 kali ngejek untuk mensosialisasikan kaderisasi yang saya bangun. Karena BKPRMI keunggulannya itu kan ada 3, ada 4, salah satunya kaderisasi. Nah sempat mandek kan. Oke. Nah saya hidupkan kembali dengan membuat konsep lebih kekinian lah. Oh. Kita kan aktivis Iya. mahasiswa, ya kan, walaupun lama di pesantren, aktivis mahasiswa, aktivis jalanan juga, tukang demo 9898. Jadi tahu bagaimana memformulasikan lah gitu ya. Iya. Apalagi sekarang milenial, Gen Z, Gen Y, Gen S gitu ya. Itu kita psikologi sekolah itu kita masukkan, jadilah buku namanya Green Design Sistem Kaderisasi BKPRMI. Itu yang saya tawarkan ke senior, saya tawarkan ke pengurus, saya tawarkan ke semua pengurus, Semua, iya. diterima. Oh. Nah bisa jadi itu buahnya. Jadi aklamasi itu bisa dibuat. Yang kedua saya tawarkan beberapa hal. Yang pertama adalah ada visi organisasi. Saya sebutin tadi mewujudkan masyarakat marhamah dalam Oke. bingkai keutuhan NKRI. Tapi ada ada visi kepemimpinan selama 5 tahun. Apa itu yang pertanyaan tadi? Saya ingin membawa BKPRMI 5 tahun ke depan adalah menjadi organisasi unggul yang profesional, mandiri dan peduli. Keywordnya 4 kata: unggul, profesional, mandiri, dan peduli. Apa aja tuh? Inilah menjadi 4 misi. Ya, 4 misi. Kenapa? Dan ini menjadi juga jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada yang perlu diperbaiki
dan perlu dilanjutkan jika sudah baik. Ya, yang pertama saya ingin menghadirkan 5 tahun ke depan itu adalah kembali merefresh atau merebranding kalau dalam bahasa bisnis, ya kan? Karena BKPRI mau 50 tahun usianya pada 2027. 2 tahun lagi nih ya. Dan banyak masyarakat yang mungkin apakah bosan? Apakah orang-orang yang tahu dulu BKPRI punya prestasi banyak, mungkin sudah nggak ada, ya kan? Diganti dengan generasi milenial hari ini, ya kan? Yang kurang aware dengan organisasi, kurang aware juga dengan masjid, maka kami harus menampilkan ulang tentang keunggulan BKPRI. Ini misi pertama. Apa keunggulan BKPRI? Saya tanya ke berbagai hal dan saya baca ke manuskrip ada di Hitoh BKPRI. 4 keunggulan BKPRI harus dimunculkan ulang. Yang pertama adalah kekuatan masjid, yang kedua kekuatan generasi muda, yang ketiga kekuatan kaderisasi, yang keempat kekuatan movement, gerakan. Jadi BKPRI harus memunculkan 4 kekuatan ini. Orang muncul masjid itu bukan satu tempat ibadah, tapi pusat peradaban, di mana Rasul dulu merubah jahiliyah menjadi masyarakat berperadaban. Minan zulumati ilan nur, bermula dari masjid. Ketika saat hijrah ke Madinah, yang dibangun bukan istana, bukan rumah megah, Masjid. tapi masjid. Ya kan? Merubah segalanya. Ya kan? Dari masjid inilah akhirnya lahir state, nation Madinah. Ya kan? Negara Madinah. Negara Islam, negara Madinah. Yang kedua adalah lahirnya pasar. Dipimpin oleh sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Transaksi itu ya. Dari masjid. Ya kan? Lahirlah madrasah-madrasah, sekolah-sekolah. Ya kan? Tempat-tempat, terus mustashfiat. Mustashfiat itu adalah bahasa Arab, dari bahasa Arab namanya rumah sehat, tapi terjemahkan rumah sakit. Masjid itu tempat kalau sakit orang ke masjid. Kalau orang lapar ke masjid, orang haus ke masjid, orang nggak punya pekerjaan ke masjid, orang ingin cari pekerjaan ke masjid, orang yang dapat jabat jodoh ke masjid, bahkan orang yang dapat sunat ke masjid, orang yang dapat anak ke masjid, orang yang ingin dapat hujan ke masjid, orang ingin dapat apa lagi ke masjid. Masjid sebagai pusat solusi peradaban umat. Itu dulu. Dan BKPRI komitmen ingin mengembalikan itu lagi. Kekuatan masjid, peradaban masjid ini bukan kaleng-kaleng, Bang. Diakui oleh dunia internasional. Gitu ya. Bahwa ruang tempat yang tidak pernah sepi itu adalah di Madinah, di Mekah itu adalah masjid. Kenapa? Karena fungsi peran masjid itu bukan hanya tempat ibadah, Bang. Tempat ibadah cuma 5 waktu. Dan 5 menit lagi. 5 menit 10 menit. Ya paling khususnya mungkin nunggu dan yang lainnya atau zikir mungkin agak tengengan gitu ya, kan punya banyak pasal 15 menit 20 menit gitu ya. Enggak 1 jam, Bang. Enggak nyampe. Ya kan? Subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Setelah itu masa dikunci, Bang. Betul. Mubazir dong buat apa bangunan yang mewah-mewah itu. Maka lihat Masjid Madinah, Masjid Haram. Di sekitarnya ramai atau sepi? Ramai. Karena pusat kehidupan. Betul. Pusat pergerakan orang. Dan di bidang bisnis itu udah paham kalau ada crowded people is crowded funding. Yes. Di mana ada pusat crowdedan orang pasti ada peluang bisnisnya. Potensi funding kan? Potensi bisnis, potensi uang. Dan itu difahami. Apa yang nyuruh? Allah yang nyuruh. Allah yang nyuruh. Coba. Karenanya ke depan kita ingin bahwa bukan pasar yang ada masjid ketika tanya di pasar ya atau di mall. Bang, masjid di mana? Gak ada masjid, Bang. Adanya musola. Di mana? Oh, di basement. Buset. Iya, kalau di mall tuh ya. Bawah. Atau biasanya di Selasa. Ke depan, Bang. Ketika ditanya masjid yang punya mall, masjid yang punya pasar, masjid yang punya pesantren, masjid yang punya perumahan, masjid yang punya hotel, masjid yang punya gedung, masjidnya dulu, Bang. Jadi kalau bisnis nih, para pembisnis, kalau mau bisnis dibantu sama Allah, ditolong sama Allah, berkah langit, berkah bumi keluar, nampak jelas, gitu ya. Bangun pertama adalah masjid. Bagi yang sudah ada perusahaan pabriknya, nggak perlu khawatir. Yang belum ada, bangun segera masjidnya. Itu pesannya. Betul. Kenapa? Di sana rumah Allah. Siapa yang mengutamakan Allah, Allah akan utamakan. Betul.
Yang kedua generasi muda. Ah, Sekarang bonus demografi, betul Bang? 65% sekarang penghuni Indonesia sudah anak muda, Bang. betul. Angka usia produktif Ya. 20 tahun lagi 100 tahun Indonesia ini akan dihuni oleh 80% anak muda. Disebut dengan bonus demografi. Tapi sayang, penelitian BKPRMI bahwa tidak lebih 15% anak muda yang suka dengan masjid. Nah, itu PR-nya BKPRMI itu ya. Ya PR bersama lah, Pak. Jadi kan data kita, Pak. betul, betul. Tapi disampaikan untuk apa? Didengar oleh siapapun, oleh umat, oleh orang tua, oleh guru-guru, oleh para ulama, para kiai, para ajengan, oleh pemerintah, oleh pengusaha yang lainnya. Ini PR bersama. Betul. Ini PR bersama. Generasi muda lah pokoknya ya, sasarannya. Yang ketiga adalah kaderisasi. Itu sudah kami lakukan lah. Yang keempat ini, yang sedang terus kita lakukan adalah gerakan. Gerakan ini. Ormas yang baik itu adalah yang melahirkan ide gagasan dibuktikan dengan kegiatan dan program atau Oh. program dan kegiatan. Buat Tapi sifatnya bukan seremoni, Iya, iya, iya. bukan live stick. Lah, iya, iya. Gitu ya, untuk Instagramable, apa istilahnya? Influencer. Di YouTube, Iya, di iya. TikTok, di yang lainnya. Tapi bersifat gerakan. Apa bedanya? Kegiatan yang bersifat lipstick atau seremoni dengan yang gerakan. Yang gerakan itu yang pertama adalah dia dilakukan terus-menerus. Oke. Dilakukan oleh semakin banyak orang Oke. dan dampaknya semakin meluas. Oke. Yang paling penting lagi ini menjadi jariah, Pak. Oh. Karena ketok tular. Iya. Kalau kami di organisasi kami kan BKPRMI pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa sampai remaja masjid. Itu struktur Organisasinya. organisasi kami. Di kami ini potensi di BKPRMI, maka BKPRMI organisasi massa, Bang. Ada 15 juta. Wow, anggotanya. Bahasanya jamaah kami. Oh, jamaah. Di kami ini ada yang bergerak di kami, pertama ada pengurus. Dari Oke. pusat sampai desa Itu sekitar itu sekitar 800 ribuan. wow, 800.000 Ayo. pengurus. Coba abang kira-kira aja. Iya. DPP sendiri adalah 387 orang. Di DPP DPP. itu. Oke. Di setiap DPW, DPW. sekarang ada 35 dari 38. Itu. Minimal 200 orang. Wow. Bahkan ada yang 250. Oh. Ya kan? Kemarin saya baru dari Maluku, itu hampir 300-an. Oh, berarti udah se-Nusantara ya, Ustaz? Ya. Tiap DPW ini. Oke, kita ambil yang rata-rata aja lah ya. Iya, 35 itu. Ya, 150 aja Ya, lah. 150 lah ya. Ya, kali 35. Luar biasa. Banyak. Udah berapa ribu, Pak? Iya, Udah banyak. Udah banyak. Konsrat Iya, langsung. Kabupaten kota, Bang. Iya. Gak usah semua lah, gak usah 510, Bang. Iya. Ya ambil saja 400 400 kabupaten sekian. kota, Bang. Hampir rata-rata itu, bahkan di provinsi yang aktif pada sasinya, satu pengurus kabupaten kota ada yang sampai 250. Wow, satu. Karena orang antusias Iya. dan orang kayaknya malu kalau nggak jadi pengurus BKPRMI. Iya. Sampai sejauh itu, Bang. Seperti di mana? Seperti di Sulawesi Selatan, seperti di Sumatera Sumatera Utara, ya kan? Di beberapa tempat di Sumsel, kemudian di Jawa Barat. Karena BKPRMI aktif, orang tahu kalau aduh kayaknya saya malu kalau nggak aktif di BKPRMI gitu ya. Iya. Ingin aktif di BKPRMI. Orang melamar ingin jadi pengurus BKPRMI. Oke, ambil rata-rata lah. Kalau pengurus DPW tadi 150, ini 100 aja. No. 100 orang kali 400. Udah. Ya, 40.000 100 kali orang. 4 ribuan. 40.000. Kalian belum DPW, belum DPP. Iya. Kecamatan, Ada lagi. Ada lagi. kecamatan. Gak usah 8.000 kecamatan, Bang. Taruh lah. Ambil aja 5.000 lah, 5.000. 5.000 Iya. atau gak usah ambil 2.000, Bang. 2.000. Eh, Masing-masing rata-rata Satu kecamatan? ada yang 100 pengurusnya, ada Oh yang iya. 75, Satu ada yang kecamatan, 50. satu Gak usah banyak-banyak, udah 50 aja, Bang. Oke. 50 orang Kali 2.000. kali 2.000. Ini banyak. Banyak. Yang dibilang banyak, Pak. Coba, Pak. Itu Bener. kalkulasi gitu ya. Belum pengurus desa, Ada lagi. DPDes. Ada lagi DPS DPDes. DPK. Gak usah banyak-banyak, udah 20 orang atau 10 orang, 20 orang aja. Per desa. Desa dan kelurahan itu ada 82.000. Gak usah semuanya. Kita ambil 30% aja, Pak. Betul. Ambil berapa? Dari 80, ya ambil 5.000 lah 5.000. katakan. Atau 6.000 10.000. sih, 6.000. Dari kan 82.000. Ambil 10.000 kali 20. katakanlah 20 orang.
Nggak kehitung. Maka 850.000 itu baru pengurus, Bang. Satu, Belum ini namanya anggota struktural. Iya. Ada anggota biasa. Siapa anggota biasa? Seluruh pemuda remaja masjid Oke. yang ter-SK-kan menjadi organisasi di remas-remas, di remaja masjid, di masjid-masjid. Masjid itu ada masjid muslim ada 800.000 versi Kementerian Agama. 800.000 800.000 Masjid. versi di Kementerian Agama. Indonesia doang. Indonesia. Di Indonesia. Itu Masjid ya dah. Itu yang terdata, yang ngisi namanya aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian Agama. Yang belum ngisi Luar biasa lagi. lebih banyak lagi, Bang. Oke, Ribuan yang berarti. 800.000. Gak usah banyak, gak usah 800.000. 800.000. Kita ambil 200.000 masjid. Setiap remaja masjid kata organisasinya paling tidak ada 30, 20, Ya, 50 pengurusnya ya. gitu ya. Gak usah banyak-banyak. Ambil aja 20 orang organisasi remaja masjid setiap masjid. 20 kali 200.000. 200.000. Berapa, Bang? 200.000. Hancur otak Ada saya. 4 juta. 4 jutaan, Bang. Ada 4 juta. 4 juta. 4 juta tambah 850.000 tadi. Belum selesai, Bang. Ada anggota fungsional. Siapa anggota fungsional? Mereka yang mengabdikan diri bersama dengan BKPRMI pada program-program BKPRMI. Contohnya siapa? Guru ngaji, Oh iya iya. guru iya, iya. TPA, Itu ya kan? dari BKPM sendiri. BKPRMI, LPPTK, BKPRMI, guru TPA, ada yang pagi, siang, sore, ya kan? Itu akumulasinya 1,2 juta. Wow. Belum selesai, Bang. Ada lagi Emang guru ngajar siapa, Bang? santri. Iyalah. Emang santri gak dihitung, Bang? Santri. Betul, Santri sekitar 5,7 juta. betul. Setiap tahunnya minimal 100.000 di wisuda. Nah, Setiap tahunnya. Belum selesai juga. Emang Anda nggak punya orang tua? Wali murid. eh, Totally 15 juta itu jamaah BKPR. jamaah tol ya. Belum buset. People. Oh, Orang, Bang. Bukan benda mati nih. Iya benar. Harus diapa-apain dong. Nah, gerakan program BKPRMI harus berbasis gerakan yang bisa mencakup kepada mereka semuanya. Betul. Nah, di periode kami ini kita hidupkan lagi keunggulan. Nah, gerakan yang sudah kita sampaikan ada 2, 3 atau 5 gerakan yang setahun kepengurusan saya. Pertama adalah gerakan sejuta cinta untuk guru ngaji. Sejuta guru ngaji. Sejuta cinta untuk guru ngaji. Oh, sejuta cinta untuk Sejuta guru cinta ngaji. itu bukan sekadar ada uang sejuta, bukan. Tapi berbagai cara kita untuk memuliakan guru ngaji. Oke. Yang hari ini, Bang, gaji guru ngaji masih ada yang 50.000, Bang. Oh. 75.000, 100.000. Siapa yang memikirkan mereka? Iya. Mohon maaf, saya agak emosi kalau ngomong tentang guru ngaji. Saya kan pernah putus sekolah. Ah, Di tengah putus sekolah itulah saya buat Yuda unit TPA jadi guru ngaji. Di sana saya bisa makan 94. Saya bergaji 50.000, 94. Gede waktu itu, Bang. Iya, Jakarta, betul. ya kan? 9. Sekarang 2025 masih ada guru ngaji kami yang gajinya 50.000, 75.000, 100.000. Nah, itu emang nggak ikut jadi anggota gitu, Tum? Itu tanggung jawab kami. Oh, gitu. Kok masih ada masih gitu? Iya. Ini kami ingin mengajak Di tahun kepada semua 2025. orang. Coba guru ngaji yang mungkin juga di sana ada anak PNS, anak ASN, anak CEO, Iya, anak iya. anggota dewan yang lainnya. Kenapa tidak memperhatikan guru-guru ngaji yang masih termarginalkan? Mereka juga layak hidup. Iya. Mereka layak juga bahagia. Mereka layak juga mungkin ingin haji, ingin umroh. Anaknya ingin sekolah, anaknya ingin kuliah, ya kan? Ketika sakit, ya ingin juga berobat. Iya. Ketika lapar ingin juga makan. Ketika lihat orang punya handphone, Pengen. ya pengen juga punya handphone, Bang. Betul. Mereka mewakafkan diri untuk umat, untuk generasi masa depan. Digaji 50.000, itu pun syukur-syukur setiap bulan, Bang. Iya. Minta ampun infak santri-santri kita. Saya sekali mengetukkan orang tua murid, kepada masyarakat semuanya, ya kan? Siapa yang ngajarin anak-anaknya bisa berdoa, bisa hafal surat-surat pendek, juz amma, surat-surat pendek, atau ayat pilihan, Iya. ya, atau bisa ngaji? Siapa? Ya, guru ngaji. Guru ngaji dari kamu. Kenapa kita belum memuliakan mereka? Iya. Maka kita buat gerakan sejuta cinta untuk guru ngaji. Ayo bantu mereka.
dengan uang, dengan pakaian, dengan beasiswanya, dengan obatnya, dengan apa. Iya. Nah mungkin ini suara kecil saya, tapi ini gerakan Pak, Iya. yang harus juga dibantu disuarakan di sebagai orang, sebagai banyak orang. Yang kedua adalah yang baru dilaunchingkan, hadir juga abang di Rapimnas Oh, kami, iya, kemarin yaitu adalah ya. Gerbang Emas, gerakan Nah. bangun ekonomi masjid. Masjid. Nah, itu mau jadi BKPRMB bukan hanya berbicara di masjid tentang ibadah, ngaji Quran yang semata. iya. Itu sudah rutin dan punya sistem kami. Nah, Ya kan, tinggal memulihkan guru ngajinya saja. Betul. Yang kedua adalah BKPRMB ingin mengembalikan fungsi peran masjid kepada peran masjid zaman Nabi oke. sebagai fungsi pusat peradaban dan pusat solusi. Salah satunya apa, Bang? Kemandirian. Iya. Itu terakhir tadi ya. Kemarin itu berarti masalah perut. Betul. Iya. Dalam bahasa ayat Quran, surat Quraisy itu alladzina at'amahum min ju'. Perut supaya kenyang, Bang. Iya. Masalahnya apa? Ekonomi berarti. Betul. Iya. Maka gerakan bangun ekonomi masjid kita launchingkan di Rapimnas pada tanggal 6 Juli kemarin 2025 kemarin. Abang menjadi saksi juga. Iya. Dengan dirangkaikan dengan MOU mengajak serta beberapa perusahaan korporasi untuk bersama-sama ayo Bangun. ada market nih. Iya. Ya kan, ada segmentasi yang jelas nih. Yang paling penting adalah karena masjid berarti bisnisnya berjamaah, Pak. Biar dapat profit dunia, Akhirat. benefit akhirat. Eh, Dapat koin dan dapat poin. Nah, tuh. Visi dapat, tapi komisi pun dapat. boleh tuh tadi? Piala dapat, pahala dapat. Iya. Bukan hanya rupiah dapat, barokah dapat. Penting, Bang. Betul. Penting nggak? Penting banget itu. Dunia dapat, akhirat Akhirat dapat. dapat. Itulah yang kami ajak banyak perusahaan termasuk Om Kirim. Oke. Yang kita akan kolaborasi dengan BKPRMB. Ternyata ada ide bagus kita buat namanya Peci Mas. Peci Mas apa, Bang? Express. Express. Nah ini Peci Mas Express. Peci Mas itu singkatan, Bang. Makanya biar saya juga ada teringat langsung pakai peci, Bang. Awalnya tidak, Bang. Peci Mas itu adalah pemuda cinta masjid. Luar biasa. Keren Dari ini, sinilah keren. kita bermulai, dari podcast inilah kita mulai untuk bangkitnya ekonomi umat Oke. berbasis masjid. Oke. Jadi masjid sendiri nanti sama kepemimpinan Ketum Nanang ini mau dibikin ekonomi masjid ini sesuai kembali ke zaman beliau ya. Iya. Karena sekarang benar kata Ketum, Ya. orang ke mall nanyain masjid, bro. Masjidnya di mana? Mau di bawah. Lo mau ke pasar, masjidnya di mana? Sono. Kalau sekarang ya, kalau dulu nggak, bro. Lo mau ke pasar, lo mau ke mall, lo mau bisnis, ya ada dekat masjid. Dari masjid, pasarnya di sebelah mana? Ya kalau sekarang nggak kan? Seperti itu, iya. Kita nyari ke pasar nyari masjid. Lo dulu Kak, lu ke masjid udah ada semua tuh. Ya. Mau yang jualan, mau yang berbisnis ataupun macam-macam lah. Yang tadi Ketum bilang nyari jodoh juga main di situ. Nikah juga kadang di situ. Oh iya, ya kan harus ada Nanti penghulunya. ke depan, Hah? kalau orang lapar datang ke masjid pulang kenyang. Wih, Amin, insyaallah. baru lagi nih. Orang haus datang ke masjid Lepas selesai hausnya. Ah. Bahkan orang kehilangan pekerjaan atau sering mencari pekerjaan datang ke masjid. Ah, Itu yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang kita sedang inisiasi adalah Masjid Sejuta Pemuda. Oh, ada nih. Nah. Programnya Ketum nih ya. Iya, program kita lah Oke, bersama. oke. Gini, gerbang emas ini yang ingin diciptakan adalah bukan sekedar ekonominya, tapi ekosistemnya. Oh, iya. Makanya iya, ada 8 semua. pilar, Bang. Oke. 8 pilar gerbang emas. Mm-mm. Ya. Yang pertama adalah BKPRMB ke depan akan berbicara tentang ketahanan pangan. Apa aksinya? Menghidupkan lahan-lahan kosong, lahan-lahan tidur, Oh. lahan yang tidak termanfaatkan, Oke. baik dimiliki oleh masjid atau di sekitar masjid atau dimiliki oleh jamaah, oleh umat yang nganggur. Ayo kita Bangun. kita berdayakan. Ah, Dengan apa? Ya pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Nanti Oke. gerakannya apa? Ayo bertani, ayo bertanam, ayo Beternak. berikan, ayo beternak. Gitu ya? iya, iya. Ini bicara gerakan. Oke. Jadi ekosistem yang dibangun. Ya. Gitu ya. Apakah ketahanan pangan tidak berpeluang untuk potensi ekonomi?
Potensi besar. Potensi banget. Iya. Oke, itu baru satu. Pilar pertama. Nah, kalau itu di daerah mungkin masih ada lahan tuh. Tapi kalau deket di Jakarta kayak di Oke. Tangerang Kan kan ada- mepet itu. Kan ada 8 pilar, Bang. Ada Tenang. delapan. Oh, iya, Sabar, ada. satu, masih ada 7, masih ada 7. Yang kedua, Jangan khawatir. yang kedua itu adalah dapur makan bergizi gratis. Oh, yang tadi dibilang kalau lapar datang ke masjid kenyang. Oh, Yes. Keren. Dan kalau lihat roadmap yang saya buat, Oke. saya sudah buat bukunya, itu adalah setahun kemudian kalau berjalan berbasis tadi yang 8 pilar gerbang emas, maka MBG tidak lagi menggunakan APBN Oh, Wih, keren. dana dari masjid gitu ya? dari umat. Iya, Dari masjid sendiri. Maka ini bukan urusan negara, urusan kebutuhan pribadi. betul. Apa harus Dijatain. mengandalkan MBG lalu nanti kalau hari libur gak ada makan, Iya, itu gimana? ya kan? Betul. Kalau aku sudah nggak sekolah lagi gak bisa makan lagi dong, karena itu anak sekolah. Iya. Khusus buat di sekolah dong. MBG masjid bukan untuk anak sekolah. Siapapun yang lapar datang ke masjid. Dan nggak ada hari libur. Kami sudah lakukan, Bang. Ngomong gue sudah lakukan. Oh, udah ada. Nanti saya sebut Udah, contohnya. oke. Gitu ya. Nah, makan bergizi gratis ini berbasis masjid dan nanti akan menjadi standar. Masjid yang standar harus punya dapur, Wih, harus punya minimal koki. oke. Dan itu kami sudah keliling dunia, Bang. Di Malaysia, masjid yang standar itu atau standar AS ini apa? Standar dalam negeri itu AS, kalau ada program produk dalam negeri SNI. SNI. Ya. Masjid SNI nanti harus ada dapur. Kalau belum ada dapur tidak SNI. Jadi harus di SNI dulu. Harus distandarisasi. Masjid itu harus pusat kehidupan. Aha. Orang lapar ke masjid masa tambah parah. Iya. Jangan begitu dong. Betul. Iya, iya. Masa datang nanti ke comberan, datang ke tempat Iya. sampah, datang ke masjid, ke rumah Allah, masa ada orang berdoa, betul kayak ini rumah Tuhan ya. Katanya Minta makan Tuhan nggak ada. ada, aku lapar wahai Tuhan. Iya bener. Kok udah seharian aku gak kenyang-kenyang. Iya. Kan itu awam berpikir begitu. Betul. Hanya rumah Tuhan. Tuhan tuh kaya. Heeh. Tuhan tuh kan memberikan solusi. Maha. Mana? Heeh. Nah itu ya. Betul, Nah betul. ini yang kita akan kejiwantakan dengan Oke. program Keren tuh. dapur masjid Iya. bergizi gratis. Dari mana, Bang? Hasil panen pertanian, peternakan, perikanan, lahan tidur tadi, Oh. ya kan? Akan Pertama yang membelinya atau pemasoknya untuk memasok dapur makan beli gratis. Heeh. Karena kalau oleh warga ya nggak usah beli dong. Heeh. Nanti dimasak di dapur, Iya. diberikan ke warga sendiri. Dan itu dilakukan oleh kami, oleh sahabat kami namanya Kang Anggi di Sukabumi, masjid di Duta Pemuda. Bahkan bukan hanya siang saja, Bang. Pagi, siang, sore. Oh, 3 kali. 3 kali Luar makan. biasa. Kalau minum setiap detik kalau mau. Ada 78 menu minuman yang disiapkan free of charge. Apa aja itu 70-an? Cafe bar masjid. Oh, ada kafe. Luar biasa. Keren. Itu memang udah pernah ada satu desa yang melakukan hal tersebut tuh. Satu masjid. Jadi desa ini memang secara swasembada dengan konsep seperti yang Ketum bilang ini sudah berjalan, Bro. Oh, gitu. Dan tadi yang disebut Ketum pagi, siang, sore, dan itu memang benar-benar nggak bayar dari mereka untuk mereka. Dari sisi makan tadi, Betul. itu luar biasa tuh. Nah, paling penting adalah kalau betul-betul kita sadari gerakan bersama pemerintah semuanya Secara serempak. melakukan cara ini, Bang. Mohon maaf bisa menghemat anggaran APB. Betul. Udah bayar hutang dulu aja lah. Iya. Nggak akan memberatkan. Ini udah aman. Kami hadir, BKPM hadir untuk membantu program pemerintah, untuk membantu program Asatista Pak Prabowo, Heeh. untuk membantu negara nih, ya kan? Gak usah banyak Anggaran. bersama-sama. Iya. Ayo kami hadirkan konsep dan program, tinggal buat kebijakan dari pemerintah, siap BKPM untuk mengimplementasikannya, Oke. ya kan? Kalaupun butuh anggaran hari ini karena sedang proses transisi penyiapan, ke depannya tidak lagi menggunakan APBN. Iya. Tadi saya sudah sebutnya udah turun bro, ya Pak. Ekonomi Tadi kita umat kan itu. menghidupkan lahan tidur. Iya. Clear ya, dengan Ayo Menanam. Iya, Di iya. Jakarta, di pusat kota itu memang tidak ada lahan besar, tapi kita bisa dengan menggunakan smart farming, ya kan? Ada. Smart hidroponik yang Oh, yang menggunakan pakai paralon itu ya? Yang jelas kita tidak mungkin bisa untuk melakukan apa? Ini untuk supply bahan baku dapur makan bergizi gratis 3 kali sehari. Iya. Free of charge. Tidak menggunakan APBN. Tapi menggunakan umat.
Dari mana bang? Nah, cari. Kita kan dekat banyak pasar bang. Bener. Ya, baik pasar modern atau pasar kampung atau warung-warung, Heeh. warung-warung jual sayur. Itu kan pagi masih segar, sore Ayo. Udah. dijual juga mungkin Udah ya nggak nggak ada yang seberapa. mau Kami beli. tampung semuanya. Nah, Kami langsung ke petani bang. Yang dijual kan yang kayak buah gini, yang bagus-bagus, yang mulus-mulus. ya. Kan ada yang mukanya aduh cacat dikit, yang Iya, iya. mungkin daripada dibuang dicek-injek, kami tampung bang. Ke perusahaan-perusahaan, ke supermarket, ya kan, yang sudah mulai hampir expired daripada dibuang atau jadikan apa gitu ya, kami tampung. Inilah bisa memberikan makan sehari 3 kali minimal 1.000 porsi per hari tanpa menggunakan APBD. Itu yang penting bang. Iya. Bisa dilakukan, sudah dilakukan, tinggal diduplikasi aja. Sudah berjalan ini. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Dan kami akan duplikasi lewat melalui gerbang emas BKP Remi. Clear? Clear. Ini baru 2 bang berbicara. Iya. Yang ketiga adalah ikut mengentaskan kemiskinan, pengangguran anak putus sekolah. Ada di masjid juga. Ada dalam salah satu 8 Tadi ya. kita program pilar saja butuh peternak, petani, Lahan lah. berkebunan. Ya. Udah berapa yang bisa terserap? Oh iya ada. Makan bergizi gratis kalau ikut pemerintah bang, minimal 50 pekerja Iya. di dapur itu. Heeh. Harus ada pekerja bahkan ada nganterin yang lainnya, itu 50. Berarti satu dapur, 50. berarti satu masjid. 50. Jadi kalau program MBG pemerintah ada di masjid sejahtera, Iya, jamaah sejahtera, betul. ya kan? Listrik masjid nyala terus, ya kan? Warga yang tidak punya pekerjaan Ini kerja. begini, kerja 50 per titik per dapur. Itu menurut protapnya standar MBG-nya pemerintah. Oke. Gitu. Belum lagi baru berapa? Baru 4. Baru 4 aja lah. 4. Udah. Yang keempat lah, terakhir. Yang terakhir ini adalah kita ingin pemberdayaan zakat produktif, infak produktif, wakaf produktif. Ada kata kunci produktifnya bang. Karena zakat, infak, sedekah, wakaf sudah banyak bang. Ya, Tapi mohon maaf, nggak produktif. 5 tahun belakangan ternyata angka kemiskinan bukan, berkurang tapi malah semakin menambah. Betul. tapi mohon maaf, seolah yatim piatu itu tidak berkurang tapi semakin bertambah. Betul. Kenapa? Memang tidak salah memberikan zakat kepada 8 asnaf mustahik. Iya. Tap. Tapi jangka panjang mentalnya terganggu dan juga terganggu juga nanti stabilitas negara kita. Kenapa? Mentalnya begini terus. Terbiasa Iya, menerima ketimbang memberi. Mustahik produktif. terus. Iya. Bukan tidak salah, Bang. Ya kan? Tapi ada upaya nggak untuk merubah mustahik jadi muzaki? Maka kita buat gerakan satu desa, satu muzaki. Satu masjid, satu muzaki, dan satu keluarga, satu muzaki. Aduh. Yang saya Keren, keluarkan upah minimumnya bukan UMR, bukan UMP, tapi UMZ. Upah minimum zakat. Keren. Kelak ke depan kalau ini berjalan, Allah izinkan dan pemerintah juga restui, ya kan? Imam masjid, marbot masjid, ya kan? Ya. Terus orang-orang yang berdaya dengan masjid itu adalah upahnya minimum zakat. Sehingga otomatis dia ketika bergaji sudah jadi muzaki, Bang. Ya. Itu UMZ itu sama lebih tinggi dari UMP apa lebih rendah dari UMP? Ukuran zakat nih. 85 kilogram nasab. Oh, batas minimal orang melakukan zakat. Oke. Itu namanya nisab. 85 gram. Oke. Oke. Oh iya. Sekarang 85 gram itu 1 gram sekarang berapa? Dengar 1,9 juta. Iya, paling rendah 1,5. Oke, kita ambil 1,5 aja, Bang. Iya. 1,5 kali 85 berapa? Wow. Jangan bilang banyak. Karena nanti dibagi 12. Oh, 80, kita ambil 1.085 juta. Berapa, Pak? Tambah Coba. separohnya 120 Berarti? lah 120. 120. dibagi 12 Dibagi 12 berapa? sekitar 10 juta. Iya, 10 juta 10 dibagi 12. 10 juta. Berarti gaji pertama dia UMZ adalah itu 10 juta. 10 juta. Oh, tinggi men. Luar biasa. Ada gak perusahaan yang memperlakukan karyawan pertama baru kerjanya UMZ? Iya.
Itu kan karir pertama, Bang. Kalau nanti bertambah usia, bertambah jam kerja, Naik bertambah lagi gaji tugas dan yang UMP, lainnya, gitu. ya di atas itu berarti. Iya benar. Itulah cara mengentaskan kemiskinan, pengangguran, anak putus sekolah Dengan program tersebut dengan tadi. program berbasis masjid tadi. Itulah pemberdayaan zakat produktif, infak produktif, sedekah produktif atau wakaf produktif. Oh iya. Clear? Menjadikan orang yang mustahik menjadi muzaki. Orang yang mentalnya begini, menjadi Jadi pemberi. berarti kita turut serta untuk menyiapkan generasi emas ke depan. Betul. Gitu ya. Apalagi nanti berbasis digitalisasi. Iya. Pilar ke-6 itu digitalisasi. Smart masjid. Heeh. Masjid harus juga digital, Ya. ya kan? Nah, terakhir di pembicaraan kita adalah teman-teman atau om-om ini sering mendengar pemerintah terus mengkampanyekan tentang masjid ramah anak, Iya. masjid ramah lansia, Betul. masjid ramah difabel, Iya. disabilitas, bahkan sekolah kampus juga begitu. Heeh. Kayaknya nggak sempurna banget, termasuk mall, termasuk hotel kalau tidak ada Bisa. untuk difabelnya atau lansianya, ya kan? Hmm. Tapi belum ada atau belum dikampanyekan dengan banyak tentang masjid ramah pemuda. Betul. Hanya anak, lansia dan lain-lain. Dalam kaidah syariah, Bang, Ya. fikih, anak-anak statusnya belum balik, Heeh. lansia statusnya sudah rukhsah, Bang. Iya. Ya. Difabel, ya namanya difabel, Allah takdirkan seperti itu. 3 kelompok orang ini secara syariah sudah mendapat rukhsah. Udah kebagian di anak kecil. Bukan berarti tidak wajib ibadah. Iya. Oh, tetap wajib ibadah, tapi tidak wajib pergi ke masjid. Oke. Anak-anak belum balik, Heeh. lansia sudah Ya, bisa, lansia udah tua lah. difabel, udah cukup. Artinya kewajiban ia untuk membangun masjid itu sudah ada rukhsah, namanya keringanan, Ya. gitu ya. Pemuda tadi kekuatan intelektual, kekuatan Iya, fisik, fisik, kekuatan semangat itu tidak pernah disentuh, sehingga tidak ada, seolah tidak ada kampanye masjid rumah pemuda. Kita keluarkan di September besok nih pas puncak Milad BKPRMI gerakan masjid ramah pemuda. Itu termasuk Pecimas. Terus Mas. Pemuda cinta Pemuda cinta masjid. masjid. Ah, Nah, masjid ramah pemuda itu minimal ada 4 indikatornya. Yang pertama adalah kepengurusan DKM atau takmir harus melibatkan pemuda. Betul. Karena dianggap pemuda itu atau anak-anak remaja masjid itu udah dianggap mengganggu, ngabisin anggaran, saldo yang lainnya, nggak Nggak perlu jelas yang lah lainnya. programnya. Pokoknya ini bukan hanya di organisasi remaja masjid, tapi di DKM-nya takmir harus melibatkan kepengurusannya pemuda. Kalau nggak semuanya, setengahnya, pokoknya maksimal. Diberikan ruang ekspresi, Ya. diakui keberadaannya sebagai pengurus masjid. Oke. Clear? Clear. Yang kedua infrastruktur. Infrastruktur itu harus ramah dengan pemuda. Contohnya apa? Ada coworking apa cowok apa Co-working. walking cowok workspace. Ya, workspace lah kurang lebih. Ruangan-ruangan kosong tuh boleh anak muda sana kerja. Bisa boleh sehat, dikasih rumput sintetis, dikasih Iya, kursi iya. yang dari ban kayak bantal-bantalan, Iya. Ya. ya kan? Kasih wifi. Ya. Jadi mendukung banget anak muda untuk berkegiatan, berekspresikan potensinya di masjid. Betul. Ya. Itu infrastruktur, ya. Maksudnya ada sarana prasarananya, gitu ya. Yang ketiga tentunya apa? Ada bar ya, Kafe. kafe. Paling minum-minum gratis, makan-makan gratis gitu ya. Itu yang kita terus perjuangkan. Yang terakhir adalah ada ruang atau waktu konsultasi atau mentoring curhatnya anak muda. Oh. Seperti ya Konsultan inilah. apalah gitu ya. Nah, pokoknya kalau ada Curhat masalah lah. bukan ke orang, tapi Di aku masjid. mencurhat di masjid Iya. Ada ustadz gaul namanya. Ada ustadz. Pokoknya ada atau ada Dan- kakak, ada om-om. Iya. Ya. Ada om yang setiap Kamis mau meluangkan waktunya dengan curhat kami. Ya. Ditinjau dari berbagai hal. Enak banget orangnya, sampai ngopi gratis lagi gitu. Iya. Kayak karena kita. Iya, iya, iya. Orang tuh iya. betah di mana? Masjid. Di masjid, Bang. Masjid benar. Semuanya ada. Gitu. Nah, yang terakhir Luar biasa. adalah ada program-program kegiatan masjid yang bukan untuk orang tua gitu.
Tapi untuk anak muda juga. Contohnya ada band di masjid, emang nggak boleh? Ya bukan di dalam masjidnya, Iya, di halaman di luar. masjid. Ah. Ya kan, ada apa lagi? Umpamanya ada kajian tentang apa bang? Bisnis. Bisnis. Program pemberdayaan ekonomi Om Kirim, Oh. umpamanya membuka peluang apa bang? Bisnis UMKM baru buat remaja masjid. Dia masjid bang. Menjadi wirausaha. Jadi masjid itu membuka peluang business opportunity, Iya. ya kan? Termasuk pekerjaan dan yang lainnya. Betul. Jadi orang mencari pergian ke masjid. Link Kenapa? juga ekonomi. Kan masjid punya Iya. link tadi gitu. Nah ini berarti masjid yang ramah pemuda itu sekarang sebuah keniscayaan. Bisa tuh ya. tapi Dan ke depan kita akan apa namanya? Kita akan kampanyekan bersama dengan Gerbang Emas, yaitu gerakan bangun ekonomi masjid. luar biasa. Gitu. Keren. Jadi, Bo. Ya. Jadi kedepannya masjid itu tempat ekonomi, bro. Mulai dari nongkrong pemuda-pemudanya, ya kan. Terus berbisnis, edukasi, belajar bisnis juga nanti Betul. ada di masjid, bro. Ya. Tapi di lingkungan dia. Karena gue Bukan- perhatikan memang itu sebenarnya roda ekonomi itu bisa bergerak dan lain-lain asalkan satu syaratnya ada ekosistem. Betul. Ada Dan apa yang masjid ditawarkan. ini akan membuat sebuah ekosistem yang ada dan membuat mulai dari roda perekonomian dari sana semua. Betul. Luar biasa, keren banget, keren Nah, banget. terakhir Luar biasa. sebenarnya kan masjid dengan masjid kurang terkonek tuh. Betul. Iya, Nah saat kita ini. sedang siapkan adalah sebuah aplikasi super app. Wush, Ini baru bagian lagi. dari bersepatu masjid, Oh, oke. digitalisasi. Jadi bisnis yang ada di masjid ini atau produk di masjid ini akan saling terkonek Terkoneksi. dengan masjid-masjid sebelahnya. Oh iya. Mungkin bosan aku ngopi di masjid A umpamanya. Ada apa sih di masjid sebelah? Nah, gitu masjid ya? A. Tinggal lihat di aplikasi di handphone. Namanya Games. Games. Games itu singkatan Oke. gerbang emas sebenarnya. Oh. Tapi Games itu bahasa Inggris, Bang. Artinya mutiara. Oke. Emas juga. Emas juga. Permata artinya. Ah. Jadi Games aplikasi. Nah, sekarang apa namanya masih di develop. Insya Allah bulan September pas Milad Pas BKP launching. RMI akan Ya. dilaunchingkan. Ah, Yang itu akan menggrab semua database dari mulai people-nya, ya kan, remaja masjid, pengurus remaja masjid, masjid-masjid, dan ini sudah terkoneksi dengan 56 negara, Luar biasa. gitu ya. Dan nanti kalau teman-teman punya produk Ah. apapun, ya kan, itu bisa dipasarkan di Oh, di aplikasinya itu. kayak apa, Aplikasi Bang? Ger. Marketplace. Marketplace. Ya kan? Dan bukan hanya itu. Masjid ini punya produk apa? Ya kan bisa dipasarkan di sini. Oh, gitu. Gitu ya. Jadi wadahnya UMKM juga deh. Wadahnya UMKM. Luar biasa, Dan itu akan Keren. menjadi terkoneksinya antar masjid Keren. di bukan hanya di Indonesia tapi Seluruh- di dunia. Jadi seluruh- abang nanti ke Hong Kong tinggal buka games tadi, ya. ya kan? Saya mau makan halal di mana? Di masjid mana? Itu di masjid Gitu. mana? Dan di game itu, di aplikasi itu apa namanya, selain pusat informasi, pusat belajar, juga bisa membantu. Contoh ada kalkulator, bukan kalkulator hitung-hitungan biasa, kalkulator zakat, Oh. kalkulator waris, ya kan? Orang kalau bingung udah datang ke masjid, salah satu dengan dibantu dengan aplikasi itu, ya kan? Zakat profesi, abang setiap bulan suka ngeluarin zakat profesi kan? Iya. Atau zakat penghasilan. Zakat penghasilan. Nah, cara ngitungnya gimana, Pak? Masih Iya. banyak beberapa orang Nah, awam. kalau bingung langsung aja, Bang. Oh, iya. Games Dengan, tadi ya. Download lah ya. Download Aplikasi di gerbang games, aplikasi gerbang Mas. Itu punya BKPM itu ya. PKPRN. Oh, iya, keren. Ya, itu ide-ide kita, ya kan, yang lahir murni dari anak muda, dan ini renungan panjang. Bagaimana sih kita mengkoneksikan anak muda, ya kan, baik aktivis masjid atau non aktivis masjid, dan semua masjid dan semua produk-produk kebaikannya kita bantu mempublikasikannya, saling sharing sehingga kita bisa saling mengunjungi juga. Yang paling penting adalah ada ekosistem yang terbangun. Betul, itu sih. Luar kan? biasa, bro. Jadi Poinnya itu. om punya Keren, produk keren, apapun, keren. ya kan, termasuk punya anak gadis yang cari jodoh, di sini ada aplikasi mencari jodoh. Karena Taruh dong. taruh, apa mau nambah? Ini emang udah nggak salah. Ketum udah betul-betul udah sesuai dengan mewakili apa ide-ide anak-anak muda zaman sekarang, tapi lebih tidak meninggalkan daripada masjid itu sendiri. Iya. Luar Nah, biasa, luar biasa. Tadi yang dibilang kan, akhiratnya dapat, dunia juga dapat. Iya. Luar Kan biasa. harus
berjalan. Lu Betul. doa doang tapi nggak ada kerjanya ya Betul. percuma ya kan. Tapi kerja doang nggak ada doanya lebih percuma lagi. Jadi profit di dunia, benefit di akhirat. betul. Luar biasa. Jadi para kalian penonton setia Ngebom, izin Tum. Ya. Mumpung Ketum di sini memberikan informasi dan lain-lain yang sangat luar biasa, kita minta bantuannya semua seluruh anggota BKP RMI yang ada di seluruh Indonesia membantu mensiarkan apa yang sudah Ketum sampaikan. Jadi mari kita bareng-bareng mewujudkan cita-cita semua dari BKP RMI untuk menjadikan pemuda dan remaja masjid di seluruh Indonesia menjadi pribadi yang mandiri, Ya. pribadi yang produktif, dan pribadi yang inovatif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast kita di Ngebom, ngobrol enak bareng Om. Om.